Ya Ustadz, saya memiliki anak 3 tahun, terlihat sekali karakternya berbeda dengan kakaknya yang 5 tahun, yang jika bekerja sangat antusias dan cenderung perfeksionis. Sementara adiknya tersebut selalu santai dan menunda-nunda pekerjaan. Namun di sisi lain, adiknya itu sering terlihat iri jika kakaknya menerima banyak pujian dari keluarganya. Apa yang harus saya lakukan Ustadz untuk mendidik si adik agar, ihsan dan tidak iri kepada kakaknya? Iya, ini bagus pertanyaannya Iya. ya. Pertama, manusia tidak ada yang sama. Kembar aja nggak sama ya, apalagi kakak adik yang nggak kembar ya. Nah, tidak ada manusia yang sama. Manusia lahir dengan sifat dan karakter yang berbeda. Walaupun hampir mirip karakternya, tapi pasti ada perbedaan-perbedaan kalau kita lihat dengan secara detil ya. Nah, seperti ini ya, ya berbeda ya antara kakak dan adik ya. Nah, demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan membanding-bandingkan antara satu anak dengan anak yang lain, karena ini akan menimbulkan kecemburuan. Ya, nah kita harus jaga perasaan anak. Jangan kita banding-bandingkan, suka membanding-bandingkan anak satu dengan yang lain. Nanti dia akan mentalnya akan jatuh, dia akan down mentalnya, dia akan jatuh, dia minder. Ya, dia merasa saya ini adalah makhluk yang nggak berguna, gitu. Jadi jangan banding-bandingkan. Ya, setiap anak punya kelebihan. Ya, nah demikian. Jadi kita harus mengapresiasi setiap kelebihan yang dimiliki anak dan memperbaiki kekurangannya, bukan mengekspos kekurangannya kemudian mengangkat kelebihan anak yang lain. Ya, karena dia akan merasa dijatuhkan. Ya, karena dia merasa ini bukan saya datang ke dunia dengan ini begitu ya. Jadi tidak fair juga kalau kita jatuhkan dia karena kekurangan yang ada pada dirinya. Itu tugas kita ya orang tua untuk memperbaiki, menutupi kekurangan-kekurangan itu. Bukan malah mengeksposnya kan begitu ya, apalagi menjatuhkannya. Ya, dasar kamu begini, dasar kamu begitu ya. Nah, ini kan dia nggak akan bisa bangkit dengan kata-kata seperti itu. Dia tidak akan bisa memperbaiki kekurangannya dengan kata-kata seperti itu. Jadi perlu targhib, motivasi ya kepada anak-anak itu. Yang ketiga ya di sini ya. Ya mungkin ya saya bisa melihat, adiknya di sini ya, si bungsu ini mungkin faktor terlalu dimanja, ya belum mendapatkan kepercayaan, ya belum diserahi tugas, belum diberi kepercayaan sehingga kadang-kadang, kesadaran untuk, memikul tanggung jawab itu dengan baik itu belum tumbuh. Maka anak-anak itu semuanya harus kita beri kepercayaan, kita latih. Ya, nah karena dia mungkin anak-anak pertama, ya anak sulung, ya mungkin lebih banyak kita serahi tugas sehingga dia terbiasa untuk itu. Sementara si bungsu, karena semuanya serba terima apa ya sudah jadi, istilahnya sudah tersedia karena dia yang paling kecil. Jadi kasih porsi yang tepat ya kepada anak-anak di dalam hal tugas. Ya, terus kita latih. Kita beri tugas itu bukan untuk membebani sebenarnya, tapi untuk melatih. Ya, bukan untuk membebani, tapi untuk melatih supaya tumbuh rasa tanggung jawab di dalam melakukan tugas-tugas itu. Beri dia tugas juga, serahi dia tanggung jawab, walaupun dia anak bungsu. Nah, kadang-kadang orang tua tugas dan tanggung jawab itu banyak diembankan ke pundak anak sulung gitu ya. Karena ini anak paling besar, ini yang paling banyak memikul tanggung jawab tugas ya. Sementara si bungsu cuma duduk-duduk santai saja, menunggu segala sesuatunya beres, selesai. Ya, saya anak bungsu, nanti akan muncul perasaan seperti itu. Dan karena dia tidak dilatih, dia tidak terasah ya untuk menangani tugas dan tanggung jawab. Maka coba beri porsinya kepada si bungsu juga sebagaimana kita berikan tugas dan tanggung jawab kepada si sulung. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Ya tentunya ini perlu dilatih ya. Nah namanya juga anak-anak. Ya dia lahir dengan banyak tabiat. Orang tua pasti tahu plus minusnya. Yang plus itu diasah terus, yang minus itu ditutupi. Ya bagaimana ya dia bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab.